gitu kan. Bagaimana Beliau kita mau tunggu, proper gitu tapi kan. kita sendiri bilang yakin. Saya aja Pak, saya nggak pernah bilang Kan saya ini yakin permasalahannya bukan di 100%. material kalau pra-peradilan Bang. Ketika Permasalahannya hanyalah di diminta formil kan begitu. alat buktinya mana kita nggak pernah lihat. Ya, jangan bilang kita yakin. Loh, Bang, kalau kita bicara begitu formil, nanti KPK kan tanggal 5 kalahnya itu bukan di dua alat bukti yang cukup, tapi hanya di formil. Ya kan, penetapan. Baru boleh kita bilang. Yang dikatakan oleh Bang Patra, silakan dijawab. Ya, bagi saya sih apa yang disampaikan dan argumentasi hukum dari Bang Patra ya sah-sah saja kan. Dalam kapasitas beliau memang sebagai penasehat hukum. Tapi saya yakinkan bahwa saya masih yakin bahwa penyidik KPK sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang dilakukan oleh KPK. Artinya bahwa ini sebenarnya memang benar adalah penegakan hukum. Nah, terkait dengan bagaimana mereka menemukan alat bukti itu kan pasti sudah diuji di KPK. Tidak mungkin mereka ujuk-ujuk penyidik kemudian tanda tangan sprindik dan sebagainya. Ya pasti penyidik sudah ya mengumpulkan ya alat bukti yang mereka miliki, kemudian mereka akan berdiskusi di antara mereka, Mas, di sesama penyidik. Ini bagaimana statusnya dan sebagainya. Setelah itu kalau mereka sudah sepakat, mereka akan membawa ke deputi penindakan. Oke, tapi pertanyaannya begini. Tadi Bang Patra mengatakan di zaman waktu itu KPK pernah menetapkan seorang sebagai tersangka dengan 5 alat bukti. Mengapa sekarang kemudian polanya berubah gitu? 5 alat bukti, nggak mungkin hanya berubah. 2. Ini kan penyidik itu ya pasti akan sama. Nggak mungkin mereka hanya ada 2 alat bukti. Sama ketika keterangan saksi. Ya. Pengalaman saya, saksi-saksi itu terkadang ya mereka kemudian mengubah keterangannya. Ketika hanya misalnya menyandarkan kepada 2 saksi, ya itu pasti akan sangat sulit. Ketika satu saksi melepas ataupun kemudian mencabut pernyataannya, tinggal 1 saksi, unus testis, nulis testis. Itulah sebabnya maka saya yakin ya penyidik ya pasti sudah mempunyai alat bukti yang lain yang bisa memperkuat. Dan ingat loh Mas, saya selalu menyampaikan dalam konferensi pers ya Pak Setio ketua KPK yang baru menyatakan semua pimpinan KPK bulat ya menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Kan mereka latar belakangnya kan beda-beda. Dan mungkin di antara mereka baru kenal saat itu. Hanya ada 2 yang saya lihat pernah kenal ya karena kerja bareng ya. Pak Setio dan Pak Fitro ya, Direktur Penuntutan dan Direktur Penyidikan. Artinya sekali lagi bahwa ya nanti kita akan menguji apakah benar yang disampaikan oleh Bang Patra bahwa KPK ya ternyata alat buktinya minim dan seharusnya tidak menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka atau banyak. Itu tadi di awal saya katakan KPK harus serius. Semua alat bukti yang mereka katakan bukti baru gitu ya, itu harus dibuka semua di praper. Walaupun praper sebenarnya kan hanya formil. Tetapi melihat perkembangan saat ini bahwa ternyata walaupun pra-peradilan walaupun dia sebenarnya formil, tapi material terkait perkara itu juga dibuka di situ, sehingga semua akan clear and distinct dan jelas. Jadi menurut saya ya kita tinggal tunggu saja pra-peradilannya seperti apa, karena kan tentu KPK saat ini sudah mempunyai jawaban-jawaban dari berapapun permohonan dari pihaknya Pak Hasto, mau 12, mau 20, mau 30 dan sebagainya, tentu dengan dokumen-dokumen dan alat bukti untuk memperkuat keterangan. Jadi menurut Anda KPK udah siap nih? Gitu. Harusnya sudah siap. Udah siap amunisi nih? Iya, mau hari ini atau besok harusnya sudah siap, karena barang buktinya yang akan ditampilkan di praper kan sama aja. Ya kan, nggak ada barang bukti atau yang lainnya yang tiba-tiba baru atau muncul, nggak ada lah, pasti sudah siap seperti itu. Mas Guntur, ini yang saya bilang awalnya udah asik ya, kita tunggu aja. Kan gitu tadi saya juga udah ngawalin, kita tunggu aja tanggal 5 Februari ya. Tapi dilanjutin pakai koma itu yang saya agak terganggu. Apa pakai komanya apa tadi? Saya percaya. Sebelumnya juga pada waktu 9 perkara saya nggak sebut ya. Sama persis itu, penyidik ngomongnya yakin, pimpinan ngomongnya yakin, begitu pra-peradilan, permohonan dikabulkan. Kalau belum pernah ada pra-peradilan kayak dulu misalnya awal ya, memang belum ada undang-undangnya dan atau pra-peradilannya memang belum ya dikabulkan, itu oke lah ya. Kalau satu ya oke lah. Tapi katanya tadi 2 oke lah. Kan memang harus yakin Bang. 9 Pak.
Pak, 9. Ya 9 dari berapa ribu kasus di KPK 9, Bang. Pak, makanya Kan, saya bilang. makanya saya katakan kan hakim yang menentukan ya kan. Bapak udah Kalau memang enak tuh kemudian ngomongnya. Kita tunggu. Nah, memang seperti itu Bang. Kita Ya, tunggu di pra-peradilan. Lah ini Bang Boyamin saksi fakta gitu kan. Bagaimana Beliau kita tunggu memproper tapi gitu kan. kita sendiri bilang yakin. Saya aja Pak. Saya nggak pernah bilang Kan saya ini yakin permasalahannya bukan di 100%. material kalau pra-peradilan Bang. Ketika Permasalahannya hanyalah di formil kan begitu. Alat buktinya mana kita nggak pernah lihat ya. Jangan bilang kita yakin. Loh Bang, kalau kita bicara Begitu KPK nanti kan tanggal 5 kalahnya itu bukan di 2 alat bukti yang cukup, tapi hanya di formil. Ya kan penetapan. Baru boleh kita bilang. Mbak Irma, silakan Mbak Irma. Ya soal pidana kejam, alat bukti tidak cukup. Dulu kan kita punya pengalaman ya. Waktu kita dalam kasus Sambo juga alat bukti tidak ditemukan. Ada destruction of justice di situ. Tapi kemudian kan pengadilan jalan juga itu. Bang Martin masih ingat. Saya cuma mau gini aja. Kembali tadi hal yang satu. Ini kan berdebat soal teknis. Ada Patra. Ada banget karena Anda juga pengacara Putri Chandrawati waktu itu dan begini, bahwa alat bukti itu ya itu nanti urusan teknis. Saya mau lebih ke saya mau ke lebih ke akar masalahnya. Tadi kan dipertanyakan Bang Patra pakai mikrofonnya pakai mikrofonnya Bang Patra. Dengerin dulu bahwa kan ditanya kenapa why, tapi kan sekarang pertanyaannya who is Harun Masiku? Jadi bukan soal kronologi, saya ingat dulu saya masih di Metro TV, saya wawancara Kwi Kian-gi. Beliau waktu itu Menteri Bappenas ya, yang menentang soal SKL, surat keterangan lunas, yang kemudian diberikan kepada divestasi. Salah satunya adalah BCA dan BDNI. Itu adalah hal yang sangat merugikan negara menurut Kwi Kian-gi. Karena kita memberikan uang kepada bank yang bangkrut, negara yang nanggung. Ada 60 triliun. Lalu kemudian ada lagi bank-bank lain. Pokoknya negara membayar 930 triliun. Sampai hari ini ya negara masih bayar bunganya itu sekitar 50 triliun. Sementara kita ini kesusahan untuk pangan, untuk makan bergizi gratis, untuk hal-hal kesehatan pertanian. Tapi negara harus membayar sampai hari ini. Dalam konteks ini? Dalam konteks ini. Kenapa itu menjadi penting? Karena kenapa dia harus menjadi anggota DPR? Kenapa sampai dibela begitu sangat-sangat oleh PDIP? Sampai harus mengajukan ada undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwa yang nomor 1 harus digantikan dengan yang di bawahnya. Diubah undang-undang itu pada saat itu. Nanti ditentukan oleh partai jadinya. Nah sampai ke MA dibelainnya. Jadi bukan sekedar dari nomor 1 ke nomor 5 ketika itu tidak sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 maka digugat ke MA. Sudah. Lalu kemudian terjadi keanehan. Pada saat OTT hilang ini kan dia calon anggota. Kenapa? Kenapa menghilang? Kalau memang sudah segitu diperjuangkannya. Karena ada hal di belakang itu yang tadi saya cerita. Kenapa ada seorang menteri saat itu yang namanya Kwi Kian-gi sangat menentang surat keterangan lunas. Apa hubungannya? Harun Masiku ini kan waktu itu dianggap sebagai yang dekat kepada Mahkamah Agung. Yang pada saat itu sedang mengadili seorang ketua BPPN yang namanya Syafruddin Tumenggung. Menjadi saksilah beliau. Kwi Kian-gi menjadi saksi. Dan pada saat itu dikatakan bahwa dia tidak mau negara dirugikan. Karena BLBI yang dibayar oleh negara itu merugikan negara dan merugikan rakyat. Lalu ada juga urusan dari Gajah Tunggal. Tapi tidak sampai itu ke MA selesai. Siapa yang menjadi orang yang menghubungkan kekerabatan, kedekatan dari Harun Masiku kepada ketua MA itulah yang membuat dia menjadi sangat istimewa. Siapa? Bukan hanya Harun Masiku. Jadi karena banyak sekali privilege yang diberikan kan kita nih rakyat nih harus tahu kenapa sih. Bukan soal yang di depan saja. Tapi ada apa di belakang itu. What is behind the scene. Berapa ratus triliun negara dirugikan.
gara-gara surat keterangan lunas. Sekarang bank-bank yang bangkrut itu mendapat ditombokin istilahnya, supaya gampang ya mahasiswa ya, ditalangin oleh negara yang sampai hari ini masih membayar bunganya. Jadi artinya ini bukan perkara yang di depan mata sekedar obstruction of justice, sekedar kenapa nomor 1 itu harus dijadikan dari nomor 5 dinaikkan ke nomor 1. Kan pertanyaannya supaya berpikir kritis juga. Kenapa? Siapa? Kalau orang lihat alah urusan Harun Masiku aja sih gak ada pentingnya. Kenapa sih sampai berkelahi, sampai Patra MZen, sampai semua orang-orang dari yang hebat-hebat ini kemudian memperkarakan urusan-urusan teknis. Menurut saya ada hal di belakang itu bahwa ini bisa membuka menjadi gerbang kepada sesuatu yang lebih besar lagi. Silakan. Dan itu sudah dilakukan oleh dilakukan oleh begitu dibelanya. Bu Irma. Begitu dibelanya si yang namanya Harun Masiku ini ya, sampai mencarinya saja tidak mungkin. Pada waktu itu Menteri Menkumhamnya namanya Bapak Yasona Lawli mengatakan bahwa sudah kembali tapi bisa lolos dari imigrasi. Jadi seolah-olah negara ini tidak bisa menemukan si Harun Masiku ini karena memang pada waktu itu privilege-nya banyak sekali dan luar biasa. Mungkin enggak? Kita kan punya polisi, kita punya KPK, kita punya imigrasi, kita punya BIN, kita punya begitu banyak. Imigrasinya jebol kan? Ya, silakan. Imigrasinya kan jebol. Imigrasi jebol. Jadi artinya ini nih ajaib nih yang namanya Harun Masiku ini sakti banget. Imigrasi jebol, hukum MA yang Undang-Undang 7 2007 diganti hanya Harun untuk Masiku membela dia. banget? Jadi Mas itu Guntur. loh. Tetapi saya melihat bahwa tidak ada keseriusan untuk mencari Harun Masiku dan menjadikan kasus ini digoreng-goreng kepada Sekjen PDI Perjuangan, kepada PDI Perjuangan. Negara saja tidak mungkin kalah kepada Harun Masiku. Teroris atau pembunuhan berencana bisa diungkap oleh negara. Masa ini sudah 5 tahun Harun Masiku tidak ditemukan. Menurut saya tidak ada keseriusan oleh KPK untuk menemukan Harun Masiku yang menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Itu menurut saya, itu pertama. Karena kalau kita mau kembali kepada kasus bahwa harus diungkap siapa pemberi suap dan siapa penerima suap. Penerima suap sudah divonis, sudah menjalani hukuman dan sudah bebas. Yang memberi suap adalah Harun Masiku. Nah, kami tidak ingin mengatakan bahwa kita tidak membela kasus suap di sini. Yang kami tuntut juga adalah kejelasan periksa Harun Masiku karena dialah yang mendasari dasar utama dari kasus ini. Yang kita lihat sekarang itu adalah semuanya spekulasi. Katanya, kata media sosial, kata media, kata spekulasi dan sebagainya. Kalau dalam teori hukum, prinsip hukum, ada namanya testimonium de auditu. Kesaksian yang tidak langsung. Saya tidak terlalu belajar untuk bahasa Latin, tapi saya punya istilah Arabnya. Laisal khobaru kal muayana. Bahwa informasi dan kabar itu tidak seperti yang menyaksikan. Artinya kalau kembali kepada kasus ini, harusnya yang terlibat dalam kasus ini dihadirkan dan diperiksa dan dia itulah Harun Masiku. Dan sekarang yang berkembang hanyalah katanya-katanya. Termasuk juga menyebut-nyebut kasus masalah BLBI, Gajah Tunggal. Mohon maaf, Kak Irma, kalau Anda mau bertanya soal Gajah Tunggal, sebaiknya nanya kepada Ketua Dewan Pembina PSI yang sangat mengenal Gajah Tunggal. Buka aja sekarang. Kalau gitu kita. Kemudian saya ingin menjawab persoalan tadi, kenapa Harun Masiku yang nomor 5 itu dijadikan sebagai PAW oleh Partai PDI Perjuangan pada tahun 2019. Karena itu berdasarkan fatwa Mahkamah Agung nomor 57P /HUM/2019 halaman 69 bahwa yang berhak untuk suara untuk caleg yang sudah meninggal waktu itu adalah Nazaruddin Kimas, itu yang menentukan adalah partai. Dan partai punya hak untuk memberikan kepada siapapun, termasuk seperti
kasus Kaisang yang baru menjadi 2 hari anggota PSI kemudian menjadi ketua umum, itu adalah hak internal partai itu sendiri dan itu menjadi urusan pertanggungjawaban partai yang sudah dikomunikasikan di internal. Sekjen tidak berhak untuk menentukan siapa caleg, siapa PAW, tapi berdasarkan rapat DPP di situ. Itu hak partai, tapi ada tambahannya. Suara yang terbanyak setelah yang meninggal atau suara terbanyak yang untuk menggantikan. Jadi bukan cuma hak partai di situ. Baca fatwa Mahkamah Agung nggak seperti itu bunyinya. Berikutnya kalau segera kembali, tetaplah di Rakyat Bersuara. Itu cuma hak partai.